Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina. NIM saya 2311258. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal pertama, aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Nah, jawabannya, kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi karena beberapa alasan penting. Pengembangan profil pelajar Pancasila yang kurikulum ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila menyangkut 6 dimensi utama, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, menekankan pada pembentukan karakter religius dan moral. Yang kedua, berkebineka global, mendorong siswa untuk menghargai keberagaman budaya dan identitas nasional. Yang ketiga, mandiri, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan memiliki inisiatif. Yang keempat, bernalar kritis, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis. Yang kelima, kreatif, mendorong siswa untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Yang keenam, bergotong royong, menekankan pada kolaborasi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dengan memasukkan dimensi-dimensi ini, kurikulum Merdeka berupaya menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki karakter yang kuat dan relevan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, untuk literasi dan numerasi adalah keterampilan dasar yang sangat penting untuk keberhasilan siswa di semua bidang studi dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, literasi, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan terlibat dengan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi, serta berpartisipasi dalam masyarakat. Yang kedua, numerasi, kemampuan untuk menggunakan matematika dalam berbagai situasi kehidupan nyata. Ini mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka, simbol matematika, dan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Dalam kurikulum Merdeka, literasi dan numerasi diajarkan secara terpadu dan kontekstual sehingga siswa dapat melihat referensi langsung dari apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu siswa untuk lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, soal nomor 2. Salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. Yang pertama, kesehatan tubuh dan jiwa. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, sustainability. Yang kelima, warisan kebudayaan, entrepreneurship, dan demokrasi. Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kualitas dan kuantitas air, di mana isu ini berjalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda materi PAI apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Yang kedua, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Nah, jawaban yang pertama, materi PAI yang cocok untuk tema sustainability dan penurunan kuantitas dan kualitas air. Sebagai seorang guru PAI, ada beberapa materi yang sangat relevan untuk diintegrasikan dengan tema sustainability dan isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Yang pertama, konsep mizan, keseimbangan. Dalam Islam, konsep mizan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, termasuk lingkungan,
Ayat-ayat Al-Quran sering mengingatkan manusia untuk tidak merusak bumi dan menjaga sumber daya alam. Contohnya surat Ar-Rum ayat 30 surah ke-41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, konsep khalifah, pengelola. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga bumi dengan baik. Ini mencakup menjaga kebersihan air, mengurangi polusi, dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ketiga, konsep ihsan, berbuat baik. Ihsan mengajarkan untuk berbuat baik dalam segala hal, termasuk terhadap lingkungan. Ini berarti mengurangi limbah, mendaur ulang, dan menggunakan energi terbarukan. Yang tiga, kisah-kisah Nabi dan sahabat. Banyak kisah dalam Islam yang memberikan contoh tentang bagaimana menjaga lingkungan. Misalnya kisah Nabi Muhammad SAW yang melarang menebang pohon sembarangan dan menganjurkan untuk menahan pohon. Dan selanjutnya, konsep fikih lingkungan mengajarkan hukum-hukum Islam terkait lingkungan seperti larangan mencemari air dan udara, kewajiban menjaga kebersihan, dan pentingnya konservasi sumber daya alam. Nah, selanjutnya, rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek. Untuk mengimplementasikan pembelajaran yang terintegrasi dengan tema sustainability dan isu penurunan kuantitas dan kualitas air melalui pembelajaran berbasis proyek. Berikut adalah rencana yang dapat Anda lakukan. Tahap pertama, perencanaan proyek. Identifikasi masalah. Siswa melakukan survei di lingkungan sekitar sekolah atau tempat tinggal untuk mengidentifikasi masalah terkait air, seperti pencemaran sungai, kekurangan air bersih, atau penggunaan air yang boros. Nah, kedua, rumusan masalah. Siswa merumuskan masalah yang akan mereka selesaikan melalui proyek ini. Contohnya, yang pertama, bagaimana cara mengurangi pencemaran air di sungai sekitar sekolah. Nah, selanjutnya penentuan tujuan. Siswa menentukan tujuan proyek yang spesifik, terukur, dan terikat smart. Contoh, mengurangi sampah di sungai sekitar sekolah sebesar 50% dalam waktu 3 bulan. Nah, selanjutnya penyusunan jadwal. Siswa menyusun jadwal kegiatan proyek yang mengikuti tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk tahap kedua, pelaksanaan proyek. Pertama, pengumpulan informasi. Siswa mengumpulkan informasi tentang penyebab pencemaran air, dampak pencemaran terhadap lingkungan, dan kesehatan manusia. Tata solusi yang dapat dilakukan. Informasi dapat diperoleh dari buku, internet, wawancara dengan ahli lingkungan, atau kunjungan ke instalasi pengelola air. Nah, selanjutnya studi lapangan. Siswa melakukan studi lapangan ke sungai atau sumber air yang tercemar untuk mengamati langsung kondisi lingkungan dan mengidentifikasi sumber-sumber pencemaran. Nah, selanjutnya aksi nyata. Siswa melakukan aksi nyata untuk mengatasi masalah pencemaran air, seperti membersihkan sampah di sungai, menanam pohon di tepi sungai, membuat saringan air sederhana, atau mengkampanyekan penggunaan air yang bijaksana. Nah, untuk tahap ketiga, penyusunan laporan dan presentasi. Yang pertama, penyusunan laporan. Siswa menyusun laporan proyek berisi latar belakang masalah, tujuan proyek, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai, dan kesimpulan. Yang selanjutnya, presentasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas atau dalam acara sekolah. Presentasi dapat berupa slide, video, poster, atau demonstrasi langsung. Selanjutnya, tahap 4, evaluasi. Refleksi. Siswa melakukan refleksi terhadap proses dan hasil proyek mereka, mengidentifikasi apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang mereka pelajari dari proyek ini. Nah, selanjutnya evaluasi guru. Guru memberikan umpan balik terhadap laporan dan presentasi siswa. Guru juga menilai sejauh mana proyek ini mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan mengintegrasikan materi PAI dan tema sustainability melalui pembelajaran berbasis proyek, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang agama dan lingkungan, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selain itu, siswa juga merasakan langsung dampak positif dari tindakan mereka terhadap lingkungan, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka terhadap isu-isu lingkungan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.